Seluruh tubuh Arini gemetaran, bahkan air matanya menggenang, setelah ia melakukan hal itu. Tatapannya nyalang, penuh kesakitan yang ia sampaikan lewat sorot matanya. Dan Hanafi, menatapnya penuh dengan kebencian. Hati-hati, Mas. Kamu belum pernah memberikan kesempatan apapun padaku untuk berbicara. Jadi, terserah dengan asumsi-asumsimu itu. Terserah, aku tidak peduli. Hubungan kita sudah berakhir atas pilihanmu sendiri. Aku sudah terima dan diam dengan semua tuduhan-tuduhan itu. Apa itu masih belum cukup untukmu? Cerocos Arini dengan air mata yang berlinangan. Ingatannya melayang, ke masa-masa mereka mulai jatuh cinta. Bagaimana Hanafi memperlakukannya dengan begitu manis. Bagaimana Hanafi mencurahkan cintanya yang tampak begitu tulus. Sampai ia sendiri takut kalau sampai ada hal yang membuat suaminya itu tersinggung atau tersakiti olehnya. Tapi kini, hanya karena masalah yang jelas-jelas sudah selesai, dan semuanya dia tahu kenyataannya. Dia berubah menjadi begitu culas padanya. Cih, ya jelaslah terima. Memang kenyataannya begitu, kan? Saking pengennya kamu bunting. Terus, karena gue gak bikin-bikin lo bunting. Lo rela, kata-kata Hanafi kembali terpotong, saat sekali lagi pipi sebelah kirinya ditampar oleh Arini. Masih ingat kan, spray malam pertama kita, Mas? Masih ingat, di mana kamu menyimpannya? Masih ingat kan? Apa kamu pikir itu palsu? Aku sampai demam setelahnya. Apa kamu juga akan menganggap itu drama dariku, akting begitu? Balas Arini dengan mata yang membola, dan berair tanpa henti. Sumpah demi apapun, apa sepikun itu kamu tentangku, Mas? Arini menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu berdecak seraya mengusap wajahnya kasar. Gak usah muna lo, Ar. Lo yang ngemis-ngemis ke Yogi minta itu. Lupa. Masih mau ngelak. Apa lo pikir video itu palsu? Semua nyata, Ar. Nyata, lo jalang. Ya dulunya Prayogi dan Arini sepasang kekasih, namun Prayogi berkhianat dan menikahi kekasih Hanafi. Demi membalaskan dendamnya Hanafi menikahi Arini. Arini menangis menatap nyeri mantan suaminya itu. Terserah, Mas. Terserah kamu mau ngomong apapun itu. Satu hal yang pasti. Jangan pernah menyesal, dengan semua yang sudah kamu ucapkan itu. Dan terima kasih, sudah membuat mentalku kembali hancur. Usaha mati-matianku untuk menghilang dari trauma itu, kamu hadirkan kembali. Terima kasih. Semoga kamu puas, dan hidup bahagia, jawab Arini, dengan suara yang lantang, dan tatapan yang nyalang. Kakinya ia bawa berlalu dari hadapan Hanafi, dan ia masuk ke mobil yang dibawa oleh Wina. Wina ingin memeluk Arini, Arini meminta agar Wina segera membawa kendaraannya pergi dari tempat itu. Ia tak lagi menatap ke arah Hanafi. Lebih fokus menatap perasaannya yang amburadul tak karuan. Ia usap perutnya yang terasa kaku saat ini. Menegang, dan seakan tahu, apa yang sedang dirasakan oleh sang ibu. Mama gak apa-apa, sayang. Mama baik-baik saja, lirih Arini, mengusap-usap lembut perutnya yang buncit. Sabar ya, Mbak. Sumpah deh, Mas Han itu buta apa gimana sih? Gak usah dibahas lagi, Win. Aku pengen lupa itu semua. Boleh gak sih? Aku amnesia lokal. Amnesia hanya tentang masalah itu, juga tentang Hanafi. Arini tergugu, menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Tangan kiri Wina menepuk lembut pundak Arini yang berguncang hebat. Tak ada yang bisa ia lakukan ke Arini, selain menguatkan dengan cara itu. Ia bisa membayangkan, andai dia berada di posisi Arini. Betapa berat hidupnya. Tidak memiliki sanak saudara, orang tua sudah tiada. Suami, orang satu-satunya yang dipercaya.
Justru menghancurkannya, tanpa memberikan kesempatan untuk Arini membela diri. Kepercayaan, seperti kertas yang diremas, tak akan pernah kembali utuh. Sekalipun diurai kembali dengan hati-hati, jejak lipatan dan kerutannya tetap tertinggal, menjadi saksi bisu dari luka yang pernah menggoresinya. Begitulah kepercayaan, begitu rapuh dan mudah hancur, seperti kertas tipis yang tertiup angin. Sekali diremas, ia akan kehilangan bentuk aslinya, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Meskipun kita berusaha keras untuk memulihkannya, untuk meratakan lipatannya, untuk menghilangkan kerutannya, namun jejak masa lalu akan selalu menghantui, mengingatkan kita akan luka yang pernah menggores hati. Seperti kertas yang diremas, kepercayaan yang telah ternodai akan selamanya menyimpan jejak masa lalunya, menjadi bayang-bayang yang tak terlupakan. Sementara itu Hanafi masih tak bisa berpikir jernih sama sekali. Emosi masih menguasai diri dan hatinya. Ia masih tak terima dengan apa yang terjadi dengan mantan istrinya itu. Ia tak mengira kalau perempuan itu ternyata sampai hamil. Dan kuat dugaannya itu tidak bisa dibantah oleh hal apapun juga. Bagi Hanafi, asumsinya yang paling benar. Apa gue bikin impoten aja itu si Yogi ya, Sal? Sakit banget, sumpah, umpat Hanafi tiba-tiba. Ngeri mas. Memangnya Mas Han? Yakin, itu bukan anak Mas Hanafi. Lo itu bego banget, apa begonya gak ketulungan sih Sal? Lo kan juga lihat foto-foto itu. Itu Arini bukan? Bentak Hanafi mendelik menatap Rizal. Ya, iya sih. Tapi, Rizal tak melanjutkan kata-katanya, sebab ponsel Hanafi berderit, dan itu dari neneknya. Kerabat satu-satunya yang Hanafi miliki. Lelaki tampan yang kaya raya itu langsung menyambungkan panggilan tersebut. Oma, ada apa? Oma butuh sesuatu. Tanya Hanafi tanpa berbasa-basi. Kemarilah, Hanin ada di sini. Dia sangat merindukanmu, katanya. Orang tua Hanin juga ada di sini, Han. Suara Oma Haya terdengar begitu jelas di rungu Hanafi. Hanafi menghela nafasnya panjang. Rasanya enggan sekali bertemu dengan Hanin. Tapi jika itu perintahnya datang dari sang nenek, Hanafi bisa apa? Baik, Oma. Han ke sana sekarang. Oma ada sesuatu yang mau Han belikan. Tidak ada. Oma cuma mau kamu cepat kemari. Tidak enak, kalau mereka terlalu lama menunggu, Han. Tapi Han masih di Bandung, Oma. Ini lagi nunggu heli datang dulu. Kalau sudah sampai di Jakarta, Han akan langsung ke rumah Oma. Kamu hati-hati, iya. Oma sangat menunggu kedatanganmu, jawab Oma Haya di seberang ponsel. Siap, Oma. Panggilan tertutup, dan Hanafi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dadanya sesak sekali. Ia sedang tidak ingin diganggu. Tapi, berurusan dengan Dan Nearanek. Tidak ada kata tidak. Mau ke rumah Oma nih, Mas? Tanya Rizal, basa-basi. Menurut lo? Sumut Hanafi kesal. Rizal hanya nyengir, menampilkan deretan giginya. Lalu mengantarkan bosnya itu ke tempat di mana heli akan menjemput si bos. Sementara Rizal sendiri akan membawa kendaraan itu pulang. Sendirian. Hanafi naik heli, dan Rizal menghubungi Wina, setelah melihat heli yang membawa Hanafi berlalu dari hadapannya. Ia butuh bertemu dengan perempuan itu. Terkait masalah yang dihadapi bosnya. Gak bisa, Sal. Sorry, sahut Wina tegas. Gue yang kesana. Bilang aja, lo di mana? Jawab Rizal memaksa. Gak bisa, kami sibuk banget. Ada banyak urusan yang harus kami selesaikan. Lagian, ngapain lo mau ketemu segala? Udah, urus aja itu bos lo yang sombongnya selangit itu. Justru itu, kita perlu bahas itu, Win.
Lo pasti tahu sesuatu, kan? Sorry, Zal. Gue beneran sibuk banget, dan gak bisa bagi waktunya. Mungkin lain kali kita ketemu. Udah ya, bye. Wina menutup panggilan itu sepihak, tanpa menunggu jawab dari Rizal. Lelaki dewasa itu mencebik kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya tancap gas, dan balik ke Jakarta. Sementara itu, Hanafi akhirnya tiba di rumah Oma Haya. Ia langsung masuk dan menemui sang nenek. Ia memeluk dan mencium kedua pipi perempuan yang telah membesarkannya itu. Seperti anak kecil, yang merengek manja pada sang nenek. 2 tahun ini, setelah ia menikah dengan Arini, Hanafi lebih sering merengek ke sang istri. Tapi begitu mereka berpisah, Hanafi kembali menjadi Hanafi yang dulu. Dingin, galak, datar, dan hanya baik dengan sang nenek. "Bagaimana pekerjaanmu, Han?" tanya sang nenek, tampak santai. "Biasa saja, Oma." Hanafi menjawab sekenanya. "Sapa dulu orang tua Hanin, Han." "Kamu itu?" protes Oma Haya. Hanafi dengan malas mengulurkan tangannya ke orang tua Hanin. "Sore Om, Tante," sapanya seperlunya. "Han, lo pasti capek banget, ya?" sapa Hanin, mendekat dan duduk di samping Hanafi. "Iya," sahut Hanafi datar. "Mau gue pijit?" Tangan Hanin langsung menyentuh pundak Hanafi. "Makasih, Nin. Tapi boleh gak sih, gue istirahat?" "Sumpah, ini gue dari Bandung soalnya," ucapnya, menyingkirkan tangan Hanin dari pundaknya. "Oma, Han ke kamar ya. Capek banget badan," imbuhnya, beralih menatap ke sang nenek. Seraya menggerak-gerakkan tubuhnya, menjelaskan kalau memang dia sedang sangat lelah. Bukan hanya lelah badan, tapi juga lelah hati dan pikiran. "Ah, silahkan Han. Om percaya, kamu pasti sangat lelah. Lain kali kita bicara lagi. Sekarang ini, yang terpenting kita sudah bertemu. Dan biar kami berbincang sama Oma Hayati saja," sahut Om Prapto, ayahanda Hanin. "Terima kasih atas pengertiannya, Om. Saya pamit dulu ya." "Mari Tante," jawab Hanafi, mengangguk hormat ke kedua orang tua Hanin. Hanafi berdiri, dan meninggalkan ruang tamu rumah besar milik Oma Hayati. Dan Hanin ikut berdiri, mengekor langkah Hanafi. Tak menolak, dan Hanafi membiarkan saja Hanin membuntutinya ke kamar. "Ngapain?" tanya Hanafi, saat perempuan itu ikut masuk. "Nemenin Elo, Han. Gue tahu, lo pasti butuh gue hibur," sahut Hanin, mengalungkan kedua tangannya ke leher Hanafi. "Lepasin tangan lo, gue capek tahu gak?" tegas Hanafi, menyingkirkan tangan Hanin dari tubuhnya. "Ayolah, Han. Jangan muna, deh." Hanin kini memeluk punggung Hanafi. Tangannya mengusap D4 berbulu lelaki dewasa itu. Sebagai lelaki normal, dan sudah lama ia tak mendapatkan S3 untuk 4N wanita. Tentu saja itu langsung membuat tubuhnya bere-4ksi. Suhu tubuhnya sontak naik, terlebih saat ujung B1 bir Hanin menempel L3 embut di T3 engkok L3R-nya, tepat di belakang teling 4-nya. Gadis jangkung yang merupakan model ternama di kota itu, Men3 Sahliri, seraya melancarkan Cifem 4-nya di sana. Mem. Arini, L3 Ngu Hanafi, saat jari tangan Hanin Men3 lusup ke balik cel 4 nah Hanafi. Namun sejenak, tangannya berhenti bergerak, saat mendengar kata-kata Hanafi. "Shoot!" Hanin melepaskan tangannya cepat, dan pelak. Tangan yang tadi membuat Hanafi terengah dengan lid satu bonya, kini mendarat tepat di sisi wajahnya. Hanin menghentakkan kakinya penuh emosi, lalu melenggang pergi meninggalkan Hanafi di dalam kamarnya. Sementara Hanafi termangu, menatap kepergian Hanin dengan pikiran kosong. "Entahlah," gumam Hanafi.
Ia membanting diri ke atas ranjang, dan kemudian memeluk guling. Pikirannya kacau, dan tubuhnya begitu lelah saat ini. Sejujurnya, masih banyak sekali pekerjaan yang harus ia selesaikan. Tapi sebab hatinya benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Kali ini Hanafi ingin istirahat di kediaman sang oma. Sementara Hanin keluar dengan wajah merah padam. Ia memberengut, lalu berjalan keluar rumah. "Nin, kenapa kamu?" tanya Butina, mamanya Hanin. "Mau pulang?" sahut Hanin tampak kesal. "Pah, kenapa sama anakmu itu?" ucap Butina, ke Pak Prapto. "Lah, entah." Pak Prapto turut heran melihat sikap Hanin yang tiba-tiba terlihat kesal, setelah keluar dari kamar Hanafi. Padahal mereka bisa melihat, kalau rambut Hanin bahkan sudah acak-acakan. Pak Prapto dan Butina sudah menduga, keduanya pasti baru saja bercinta di dalam kamar. Tapi, kenapa lantas Hanin marah-marah? Bahkan mereka berdua tahu, Hanin begitu berharap bisa melanjutkan perjodohan antara mereka berdua yang sempat gagal dulu. Mungkin Hanafi membuat ulah ke Hanin. Biar nanti saya tanyakan ke Hanafi. Coba kejar putri kalian itu, ujar Oma Haya, menatap tak mengerti ke arah Hanin. Iya Oma. Kami pamit dulu kalau begitu. Lain kali kita sambung perbincangan tentang perjodohan mereka berdua lagi. Nanti akan saya susun kapan waktunya ya Oma, sahut Pak Prapto. Oma Haya mengangguk, dan menjabat tangan Tina dan Prapto bergantian. Barulah kedua orang Hanin menyusul Hanin, untuk pergi dari kediaman Oma Hayati. Seperginya mereka bertiga, Oma Hayati kemudian menghampiri Hanafi di kamarnya. Tapi sayangnya, Hanafi sudah terlelap di dalam sana. Wajahnya tampak lelah sekali. Bahkan kini, tubuhnya terlihat lebih kurus, dari sebelum Hanafi dan Arini berpisah. "Kamu pasti masih memikirkan Arini kan, Han?" bisik Oma Haya mendesah gusar. "Semoga kamu segera menemukan kebahagiaanmu, Han. Kalau memang sudah tak bisa bersama, untuk apa disesali?" Oma Haya tidak pernah juga mencari tahu kebenaran berita yang tersebar kala itu. Yang Oma Haya ketahui, Arini selingkuh di belakang Hanafi. Dan beliau mendukung keputusan cucunya, sebab hanya mengetahui berita itu dari Hanafi saja. Sudah 6 bulan berlalu, dari perceraian antara Hanafi dan Arini. Tapi kondisi Hanafi belum juga stabil. Dalam artian, perasaan Hanafi masih terombang-ambing tak karuan. Ia kadang menangis sendirian, teringat betapa ia mencintai Arini, tapi kenapa dia disakiti sedemikian rupa oleh wanita itu. "Wih, merah-merah tuh leher, bos," goda Rizal, ke Hanafi. "Emang iya," sahut Hanafi dengan kening berkerut. Hanafi mendekati cermin, dan memperhatikan leher yang ditunjuk oleh Rizal. Iya. Ada jejak kemerahan di sana, yang Hanafi baru menyadari, kalau kemarin dia sempat B3RCVMU mesra dengan Hanin. Wah, bakal melepas masa duda sepertinya ini. Rizal menaik turunkan kedua alisnya, menatap Hanafi. "Berisik. Siapkan file yang harus dibawa hari ini. Kalau besok-besok ada jadwal ke Bandung lagi, lo yang handle." "Gua males," jawab Hanafi sinis, seraya berlalu pergi meninggalkan Rizal. Dasar labil," cibir Rizal, akhirnya mengekor sang bos. "Beritanya, mau tunangan sama Mbak Hanin ya, Mas?" tanya Rizal serius. "Entah. Gak mikirin hal itu gua, Sal." "Sakit kepala?" jawab Hanafi masih dengan intonasi yang terdengar sinis. "Ya, cinta lama bersemi kembali. Tidak masalah kali, Mas." "Iya gak sih?" balas Rizal lagi. Sudah setengah tahunan, Hanafi seperti perempuan kalau datang bulan. Bawaannya marah-marah melulu. Karena itu, Rizal sebetulnya lelah menghadapinya. Ia tahu,
Bos tampannya itu hanya butuh pawang yang bisa mengontrol kemarahannya. Dulu, saat Hanafi pusing dan lelah dengan urusan pekerjaannya, dia akan langsung menghubungi sang istri. Kapanpun dan dimanapun, orang yang dihubungi Hanafi adalah Arini. Aku pusing banget tahu, rengek Hanafi ke sang istri kala itu, saat baru saja ia memperoleh tender besar baru. Dan masalahnya cukup rumit, dan membuatnya harus berpikir keras. Oke, kamu di mana sekarang? Biar aku yang kesana, Mas, sahut Arini, mengerti kalau suaminya itu butuh dirinya. Hotel teratai indah ya sayang. Gak pake. Lama tapi, sahut Hanafi dengan manja. Ya, yang manja bukan Arini, tapi Hanafi. Ia selalu bersikap seperti anak-anak ke Arini, istrinya itu. Tapi saat menghadapi bisnisnya, Hanafi adalah orang yang tegas dan dingin. Bahkan, kadang orang tak percaya, saat melihat sikap Hanafi ke istrinya yang begitu lembek dan manja. Kini, Hanafi kembali ke setelah awal, yang ganas, dingin, dan tak memiliki senyum ramah ke orang-orang. Dia yang sejak awal hanya mau senyum ke orang-orang tertentu, kini hal itu kembali. Padahal, saat ia beristrikan Arini, kehidupannya begitu berubah. Ia ramah dan mau menebar senyum, bahkan ke semua karyawannya. Gak pernah cinta gua, sama si Hanin, sahut Hanafi jujur. Lah, dulu kan sempat mau tunangan, bos. Memangnya? Rizal urung melanjutkan kalimatnya, sebab mata Hanafi membelalak tajam ke arahnya.